Raksasa produsen kendaraan Cina BYD berhasil meraih pendapatan bersih mencapai 2,5 miliar US dollar tahun 2022 atau meningkat 458% dari tahun sebelumnya berkat lonjakan penjualan kendaraan energi baru. Sementara mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla melaporkan peningkatan penjualan sebesar 40,3% atau mencapai 1,31 juta unit sepanjang 2022. Secara tidak langsung, peningkatan penjualan mobil listrik di dunia mendorong permintaan baterai. Lantas bagaimana dinamika industrinya? Sobat bisnis, inilah Fokus. Data menarik datang dari kinerja penjualan mobil di tanah air. Penjualan mobil listrik di Indonesia sebanyak 15.437 unit sepanjang 2022 atau melesat 383,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3.193 unit. Secara rinci, jumlah mobil listrik berbasis baterai yang terjual di dalam negeri meroket sebesar 1.407,59% pada 2022. Peningkatan penjualan juga terjadi pada mobil listrik berjenis hybrid senilai 106,23% dibandingkan dengan 2021. Sayangnya, hanya 10 mobil listrik berbasis plug-in hybrid yang terjual sepanjang tahun lalu atau mengalami penurunan 71,43% dibandingkan dengan 2021. Wuling REV Long Range menjadi mobil listrik paling laris di Indonesia pada 2022. Sudah menjadi hukum pasar. Semakin tingginya permintaan akan mobil listrik mengakibatkan harga nikel yang digunakan sebagai bahan baku baterai di pasar global kian melambung. Kondisi ini membuat pemerintah mencari jalan agar keberlanjutan ekosistem penunjang industri kendaraan dapat dihadirkan melalui penghiliran sejumlah komoditas. Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan seringkali menyinggung soal penghiliran. Kepala negara optimis betul bahwa penghiliran bisa jadi kunci Indonesia menuju negara maju. Inilah yang harus terus secara konsisten kita dorong agar naik terus PDB kita, sehingga kita harapkan betul-betul kita bisa melompat maju ke depan dan hilirisasi menjadi kunci bagi negara ini kalau kita ingin menjadi negara maju di semua komoditas. Pernyataan tersebut selaras dengan upaya pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter di tanah air. Indonesia telah memiliki 21 fasilitas pemurnian atau smelter pada 2021. Hingga 2024, Kementerian ESDM memiliki target pembangunan 53 smelter untuk mendukung upaya pengembangan industri hilirisasi tambang di Indonesia. Artinya, masih ada 32 smelter yang direncanakan pembangunan hingga 2 tahun mendatang. Upaya penghiliran tambang yang dilakukan pemerintah pun membuahkan hasil, meskipun terbilang belum maksimal di seluruh komoditas tambang. Sebagai contoh, larangan ekspor nikel sejak tahun 2020 yang diikuti dengan penghiliran produk nikel di tanah air mendorong nilai ekspor nikel dari semula 1,1 miliar US dollar menjadi 33 miliar US dollar pada 2022. Indonesia patut berbangga sebab kekayaan sumber alam Indonesia untuk 4 produk tambang yakni nikel, besi, baja, aluminium, dan tembaga cukup besar. Bahkan, cadangan produk nikel mencapai 3 miliar ton dengan cadangan nomor 6 dunia dan produksi ada di peringkat kedua dunia. Dengan kekayaan sumber daya dan cadangan yang besar, wajar jika penghiliran tambang selalu disuarakan oleh kepala negara. Di sisi lain, PT Freeport Indonesia (PT-FI) memastikan pengerjaan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter konsentrat tembaga memiliki nilai investasi tambahan mencapai 18,6 miliar US dollar atau setara dengan 283,76 triliun rupiah
pada periode 2021 hingga 2041 di kawasan ekonomi khusus JIIPE, Gresik, Jawa Timur yang pengerjaannya sudah mencapai 51,7% pada awal 2023. Sementara itu, PT Aman Mineral Industri Amin mengaku hingga 2023 proyek smelter Aman Mineral di Kabupaten Sumbawa Barat terus menunjukkan perkembangan pembangunan dengan realisasi investasi lebih dari 51%. Kedua perusahaan optimis dapat turut serta berkontribusi peningkatan nilai tambah dalam negeri melalui peta jalan industrialisasi bahan baku kendaraan listrik yang bakal menjadi andalan Indonesia ke depan. Langkah mengamankan bahan baku juga dilakukan negara lain. Tentu hal ini dilakukan untuk memprioritaskan kepentingan nasional. Misalnya, kabar dari Australia. Salah satu perusahaan tambang besar asal Australia, BHP Group, baru saja mengumumkan pengembangan usahanya melalui pembelian tembaga senilai 6,4 miliar US dollar akhir 2022. Australia sebagai pemasok litium terbesar di dunia juga merencanakan pengembangan pabrik baterai litium ion dengan mengurangi ketergantungan bahan baku dari Cina. Investasi proyek tersebut senilai 210 juta US dollar melalui startup Australia. Kita beralih ke negeri tirai bambu. Soal kendaraan listrik, pemerintah Cina telah melakukan penyaluran subsidi pembelian dan keringanan pajak kendaraan listrik mencapai 12 miliar US dollar atau sekitar 180 triliun rupiah. Namun laporan dari IEA menyebut belanja pemerintah Cina pada basis per mobil listrik segmen BEV dan PHEV menurun drastis sekitar 5.000 US dollar menjadi 3.750 US dollar sejak level tertinggi pada 2016. Dari pasar bursa, raksasa produsen kendaraan Cina BYD berhasil meraih pendapatan bersih mencapai 2,5 miliar US dollar pada tahun 2022 atau meningkat 458% dari tahun sebelumnya berkat lonjakan penjualan kendaraan energi baru. Pemasok bahan baku asal Cina, Tianqi Lithium Corp, berhasil meraih pendanaan 1,7 miliar US dollar atau 25,5 triliun rupiah melalui penawaran umum perdana atau Initial Public Offering di Bursa Hong Kong. Dalam IPO ini, Tianqi menawarkan 164,1 juta saham seharga 82 Hong Kong dollar atau Rp156.000 per lembar. Lain lagi pemerintah India. Negeri Bollywood juga telah meluncurkan insentif setidaknya 3,4 miliar US dollar untuk mempercepat mengadopsi electric vehicle yang tertinggal. Inisiatif tersebut telah menarik minat miliarder seperti Mukesh Ambani melalui Reliance Industries Ltd untuk membangun fasilitas baterai electric vehicle dengan nilai investasi sebesar 76 miliar US dollar. Presiden Suzuki Motor Corp, Toshihiro Suzuki, juga menyatakan perusahaannya berencana menginvestasikan 100 miliar rupiah di electric vehicle dan manufaktur baterai di India. Beralih ke Afrika, Menteri Pertambangan Zimbabwe Winston Chitando menyatakan Zimbabwe telah melarang ekspor litium mentah yang belum diproses. Langkah tersebut bagian dari upaya agar bahan mentah utama dalam baterai kendaraan listrik diproses secara lokal. Chengxin Lithium Group Co. dan Sinomine Resource Group Co. sedang menyiapkan usaha patungan untuk mengeksplorasi logam di Zimbabwe. Sementara, Zhejiang Huayo Cobalt Ltd berencana menginvestasikan 300 juta US dollar untuk mengembangkan tambang litium Arcadia miliknya. Sementara itu di Eropa, alokasi anggaran subsidi kendaraan listrik juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2021, anggaran subsidi kendaraan listrik mencapai 12,5 miliar US dollar atau 187,5 triliun rupiah. Saat itu, subsidi terbesar diberikan oleh Norwegia dengan pembebasan pajak pembelian mobil listrik segmen BEV senilai 10.700 US dollar per unit atau sekitar 160,5 juta rupiah.
Produsen kendaraan listrik asal Jerman juga turut melakukan aksi agresif untuk peningkatan penjualan kendaraan listrik. Setelah mengalami beberapa kali penundaan, Volkswagen mendorong peluncuran mobil listrik dan perangkat lunak terbesar di industri kendaraan listrik dengan mengalokasikan sekitar 52 miliar euro atau sekitar 56,5 miliar US dollar dalam investasi hingga 2026. Volkswagen sedang mengejar peningkatan profitabilitas untuk menaikkan valuasinya saat ini sebesar 73 miliar euro. Disusul Porsche yang jauh lebih kecil mengikutinya. Jika negara lain berpacu dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik, maka tentu Amerika Serikat tidak tinggal diam. Negeri Paman Sam memiliki anggaran subsidi kendaraan listrik yang jauh lebih rendah dibandingkan Cina dan Eropa. Pada 2021, anggaran subsidi kendaraan listrik di Amerika Serikat hanya mencapai 2 miliar US dollar atau sekitar 30 triliun rupiah. Selain itu, Presiden Joe Biden juga memberlakukan undang-undang pengurangan inflasi yang mencakup insentif besar untuk manufaktur tenaga surya, baterai, dan kendaraan listrik. Tambang litium Nevada terbesar kedua di Amerika Serikat mendapat dukungan dari pemerintah Biden dalam upaya meningkatkan pasokan domestik mineral yang dibutuhkan untuk membuat baterai kendaraan listrik. Kalau kita lihat, banyak negara dengan sokongan kebijakan pemerintah serius mendorong ekosistem kendaraan listrik. Lalu, kita lihat sejauh apa komitmen pemerintah menghadirkan ekosistem kendaraan listrik di tanah air.